Hai guys, balik lagi di Uki Kelvin Official. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys ya. Nah seperti biasa kita lanjutin lagi kasusnya Vina guys. Dan ini ada sebuah drama lagi ya. Kasus ini penuh dengan drama, yaitu dengan sekarang adalah karena cuitan dari Nikita Mirzani dan karena Peggy ini tidak pernah katanya belum mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy. Nah ini kita lihat deh lagi drama apa lagi nih guys. Kalian tuh nggak, Peggy Setiawan dikatain kacang lupa kulit oleh netizen gara-gara nggak ngunjungin Kang Deddy. Kok bisa ya dia? Oke guys, ini baru-baru ini ada sebuah video yang menampilkan Peggy Setiawan sedang live dengan Nikita Mirzani, di mana Peggy Setiawan ditanya tentang soal apakah dia sudah mengunjungi Kang Deddy atau belum. Dan jawaban Peggy di situ adalah karena belum ada waktu. Dan juga masih banyak jadwal wawancara sana sini. Sebenarnya konteks Peggy Setiawan ngomong belum ada waktu, itu bisa jadi Peggy-nya yang belum ada waktu atau Kang Deddy-nya. Dan kemudian hal ini dikaitkan juga pada saat Peggy Setiawan bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi berpapasan, yang dimana Kang Deddy ini seperti agak cuek ya kepada Pak Tony dan juga Peggy, yang padahal ya kita nggak tahu juga. Tapi yang aneh di sini adalah kenapa netizen itu begitu cepat merubah persepsinya tentang Peggy Setiawan. Dimana pada awal-awal dibebaskan, banyak orang yang memuji-muji Peggy Setiawan itu Islami dan selalu membawa tasbih kemana-mana. Tapi sekalinya Peggy Setiawan diterpa isu seperti ini, langsung berubah seketika. Ada yang bilang gak jadi kasihan sama Peggy, dan berbagai komentar lain yang berubah drastis. Kemudian pada saat pertama kali bebas pun, dia sudah mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi, kepada Pak Susnado Aji, dan juga Pak Indra Giri. Jadi sebenarnya udah lengkap secara pengucapan ya, tinggal ketemu langsung aja nih. Tapi gimana menurut kalian? Hal ini seperti apa, Bang? Ya itu biasa-biasa saja sih ya. Peggy sama Kang Deddy Mulyadi sama saya juga udah ketemu waktu itu di Nusantara TV. Ya cuma kan mungkin Kang Deddy ada keperluan sendiri, buru-buru ya. Kemudian Peggy juga ada keperluan sendiri, podcast ya. Jadi dua-duanya itu narasumber yang mana waktu itu datang itu sudah mepet waktunya. Nah, jadi mungkin Kang Deddy Mulyadi ya sempat salaman aja terus sudah kan. Nah kemudian Peggy pun sama mau ada keperluan podcast kan. Nah jadi tidak ada masalah kok sebenarnya. Tadi juga saya dengar kabar dari keluarganya itu kan Kang Deddy Mulyadi ingin teleponan lah sama Peggy dan itu. Ya mungkin karena muncul orang-orang yang mengomentari kan ya, nggak ada masalah kok. Saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu tulus dalam membantu. Ini kan orang-orang yang berpendapat bahwa harus berterima kasih pada Kang Deddy. Oh ya pastilah Peggy itu ke siapapun berterima kasih. Lihat aja live-nya tuh. Kalau Peggy live itu kan selalu menyampaikan terima kasih. Intinya nggak ada masalah itu sebenarnya. Ya kalau Mbak Nikita Mirzani ya mengkritisi ya sudahlah, anggap aja kritik kan, masukan, nggak ya silakan aja, itu hak orang ya atau pendapat orang ya. Tapi yang jelas sih tidak ada masalah ya. Kemudian Peggy ya tetap Peggy. Halo Miss Comel ya, aduh ini saran aja nih jadi counselor ya. Jadi kalau perawatan jangan cuma muka aja, bibir sama hati dirawat juga biar nggak gatel kayak ular keket ya. Ya. Lagian Peggy Setiawan juga nanti kalau udah berpikir kok ya. Ya sekarang kan Kang Deddy juga lagi sibuk ngurusin mempersiapkan PK-nya siapa itu Sakatatal, 7 terpidana dan lain-lain ya kan. Nanti juga kalau Kang Deddy udah selesai dan gak sibuk, Peggy Setiawan juga nanti menemui Kang Deddy Mulyadi. Jadi ngapain sih ribet amat ya? Pakai ngomong segala. Ya emang artis doang yang wawancara. Kang Flor juga mau diwawancara, bukan cuma Peggy. Ya Miss Comel ya. Jangan kalian pikir kalau Nikita Mirzani itu menyenggol-nyenggol Peggy Setiawan karena hiburan atau ketidaksengajaan. Tidak, dia itu sengaja. Dan dia ini adalah orang yang membela oknum salah tangkap. Karena ada di video itu dia bilang, udah si Peggy ini bagusnya di salah tangkap juga nggak apa-apa deh katanya. Artinya nih orang memang biadab karena dia rela mendukung orang yang salah tangkap gitu ya. Hanya karena orang belum sempat mengucapkan terima kasih atau belum sempat bertemu sama KDM gitu kan.
Bicara etika, sini kita Mirjani ini aja nggak punya etika yang bagus kok. Dimana sih dia selalu datang di momen-momen tertentu ketika ada ancaman bagi orang-orang besar. Biasanya orderan. Hati-hati ya sama Nikita Mirjani ini, hati-hati banget ini. Dia ini dulu aja ngebelain Pak Sambo kan, bolehlah kalau itu. Tapi kalau dia mengucapkan, biar aja salah tangkap, ini orang juga harus dipenjara. Kayak dia aja judi online jadi bintang iklannya. Kemarin itu dia tuh diperiksa sama Barreskrim. Mana? Kok nggak ditangkap-tangkap? Ya kan? Orang kayak Nikita Mirjani ini nggak diamankan sama Polri. Cobalah pikir. Sekarang mau memojokkan Peggy, ini yang gue bilang. Semua bisa dibolak-balikan sama mereka. Dipakailah public figure yang mana untuk menggiring netizennya. Sehingga mereka berpikir, oh iya juga ya gitu loh. Aneh loh, dari tadi mendukung, tiba-tiba mojokin Peggy. Hanya orang-orang nggak cerdas alias diduga tolol yang bisa mengikuti perkataan sini Nikita Mirjani. Menjijikkan dia itu ya. Mana ada orang beretika telanjang-telanjang di mall atau ini itu, oke? Nah, nanti kalau kepanjangan beda, nanti kita live aja. Bukannya diaminin malah dibilang sok tahu. Kau sembah-sembah tuh Peggy tuh. Lu jilat tuh mukanya yang banyak bintik-bintik kayak kodok itu. Kesel, gue kesel ya, gue kesel. Belum 20 menit. Udah pakai filter juga si Peggy mukanya yang dasar jelek, mau jelek aja udah. Tuh endorse tuh klinik. Nggak boleh gitu. Siapa tahu mau endorse si Peggy. Setiawan nggak tahu diri, nggak tahu adab, nggak tahu terima kasih. Sorry, yang lain yang nyerang gua nggak bakal gua ladenin. Gua kalau berurusan sama satu ya satu orang aja, nggak perlu dibantu. Tapi biasanya kalau gua udah ngomong satu orang, pasti gua diserang banyak orang, itu udah biasa. Namanya juga Power Ranger ya kan. Sama satu lagi sebelum udahan, karena gue mau nonton acara lucu. Udah, Ibu Elsa Sharif yang udah tua, yang udah sakit-sakitan, yang udah mulai berhijab, jangan kau kotori hidupmu yang tinggal sebentar lagi itu dengan kasus ini. Ya, sayang sama jantungnya. Itu kalau nggak salah pasang ring gara-gara saya kan, bener nggak? Kalau bukan karena saya ya minta maaf, tapi setahu saya Ibu Elsa Sharif pasang ring di jantung itu karena saya. Jangan sampai nanti ringnya jadi banyak di jantung, terberat. Ntar kalau ke Menah, ke bandara bunyi titut 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 karena ada besi logam. Gak usah nyerang-nyerang juga si Ibu Elsa Sharif, gak usah nyerang-nyerang Kang Deddy Mulyadi. Dia orang baik, beda sama ibu. Saya nggak tahu ibu baiknya di mana. Tapi ibu sih, menurut saya nggak baik. Begitu juga mungkin ibu nganggap saya juga nggak baik. Sama-sama nggak baik lah ya. Tapi setidaknya saya selalu membantu dan menolong orang-orang yang memang patut ditolong. Kalau ibu kan lawyer, siapa aja bisa ibu bela, asal ada yang bayar ibu, kan? Tapi kalau ada di antara Anda dan saya lihat tersenyum, saya akan tangkap dan saya akan beri hukuman. Dan saya minta adalah, Jadi buat Elsa Sharif, Ibu Elsa Sharif, mendingan mengundurkan diri. Biar apa? Biar nanti umurnya panjang, dicintai banyak orang. Ya kan, selama ibu bermasalah sama saya dan masalahnya sudah selesai, saya belum pernah lihat ibu berbagi. Coba deh ibu berbagi, sisihkan sedikit hartanya untuk orang-orang susah di Jakarta ini. Pasti uangnya banyak kan uangnya nggak bakal dibawa mati. Bikinlah jadi tabungan di akhirat nanti. Kalau ada yang nantangin saya, mohon maaf, saya nggak bisa ladenin. Pertama, kalau saya ladenin, saya malu sendiri. Kalau Peggy, kenapa saya ladenin dan saya ngomongin dia? Karena memang itu yang namanya Peggy Setiawan yang baru keluar dari penjara karena salah tangkap, itu nggak ada adabnya, nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Keluarganya udah dibantu sama Kang Deddy ya? Sama Kang Deddy, sampai bapaknya, ibunya, adiknya kalau nggak salah di sekolahin, apa kalau gua nggak salah ya, kalau salah mohon maaf, di sekolahin. Tapi dia keluar dari penjara, mungkin dia ngikutin kata lawyernya atau memang dia nggak punya pendirian,
Jadinya sampai detik ini dia sama sekali tidak mengucapkan terima kasih, bahkan tidak sowan ke rumahnya Kang Deddy, tidak menemui Kang Deddy. Yang saya tahu Kang Deddy malah diprank sama dia. Kang Deddy nungguin di daerah Bandung karena kebetulan si Peggy, anak yang nggak tahu adab ini, juga ada di Bandung saat itu. Udah oke, telepon lawyernya si Peggy, ternyata yang datang itu tidak sama Peggy-nya, cuma sama lawyernya. Depannya Muhammad apalah, pokoknya depan nama lawyernya depannya siapa gitu. Kasihan loh, mau cari di mana orang yang kayak KDM ini, sulit. Orang biasanya bantu orang pasti ada sesuatu di belakangnya, tapi dia sampai buang waktu loh, hampir tiap hari dia keliling tuh untuk wawancara orang-orang di kejadian 8 tahun yang lalu. Tuh, adik sekolahnya dilunasi tuh. Memang ya sudah ya. Bye. Simak baik-baiklah teman-teman bahas apanya. Kalau kan Niki speak up itu nggak ada yang betul Yuka. Kamsya Yuka, kamsya ya semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih tahu diri lagi. Kalau kita punya pendirian, mau lawyer kita melarang pun harusnya pendirian itu akan tetap kukuh, karena biar bagaimanapun lawyernya si Peggy Setiawan ini ada setelah Kang Deddy blow up kasusnya menjadi besar dan viral, baru kucuk-kucuk dia hadir gitu. Peggy, lu tuh laki-laki tuh harus punya pendirian ya, jangan sampai lu nanti pakai cadar, oke? Datang ke kajian bahaya. Bye. Peggy, ini aku kasih tahu ya sama kamu, itu jangan mau PK sama artis atau sama orang-orang yang ingin pansos ya Peggy. Seperti Nikita Mirzani itu dia pingin pansos ya, walaupun dia artis itu, tapi bukan artis yang ibarat kata tuh punya multi talenta, tidak. Dia itu hanya pansos dengan ketenaran kamu Peggy. Terus Nikita ini kan orangnya kan penuh dengan drama ya, penuh dengan settingan, sama juga seperti Rudiana. Jadi kalau seandainya dia pasti itu ada ngundang kamu kan ke acara podcast dia jadi bintang tamu. Gini, dia apa berkomentar, apa dia berkoar-koar untuk pembahasan kasus kamu yang ditahan kemarin? Nggak ada kan? Dia nggak ada membantu bersuara dan menyuarakan suara dia untuk kamu itu bebas. Kebanyakan ini para netizen ya, yang bersuara, yang beradu argumen, yang berjasa sangat itu adalah Pak Deddy Mulyadi memang. Cuma aku nggak mau tergiring opini dengan Nikita Mirzani, karena apa? Pak Deddy pernah mengatakan sendiri belum sempat untuk ketemu sama Peggy Setiawan, karena Peggy pun minta ingin menjadi tim ses Pak Kang Deddy Mulyadi. Jadi aku berpositif tinggi ya, bukan Peggy itu nggak mau ketemu sama KDM, enggak. Cuma karena waktu KDM ini masih fokus kepada 7 terpidana. Jadi Pak Deddy ini, Kang Deddy ini dia enggak beserta-serta hanya ingin tenar, ingin pansos sama Peggy, enggak. Aku tahu gimana Kang Deddy, dia udah selesai untuk pra peradilan Peggy. Terus dia ini lagi fokus untuk ke 7 narapidana gitu. Jadi dia untuk waktu luang atau waktu santai ingin berbincang dengan Peggy itu belum ada gitu. Tapi nanti nggak tertutup kemungkinan bakalan Peggy juga ketemu, Kang Deddy juga bakalan ketemu mereka yang punya waktu luang gitu. Jadi buat ya Peggy, coba jangan terima dulu PK atau dari ya lab bareng dengan artis-artis kayak Nikita Mirzani itu, karena dia memang nggak bagus ya, dia hanya ingin mencari ketenaran gitu. Kalau bagi dia menguntungkan itu bagus gitu ya, seperti Bunda Korla, kalau menguntungkan bagi dia itu bagus, tapi kalau nggak menguntungkan kayak misalnya kamu diundang ke podcast dia, kamu nggak ada waktu, itu dia pasti marah, sama kayak Rasman botak ya Peggy ya. Jadi hati-hati kalau untuk terima live streaming bareng ya Peggy, nanti kamu salah ucap, salah berkata, karena dia itu penuh dengan sensasi hidupnya ya.
Jadi di sini aja buatnya Peggy aku nasihatin. Kalau mau PK itu coba lihat akun-akun yang memang benar-benar bersuara untuk kamu ya, yang memang tidak usah banyak, yang penting sebentar aja untuk mengucapkan terima kasih kamu kepada seluruh masyarakat netizen. Kamu buat video yang khusus kamu sendiri, semua itu tujuan untuk dukungan dari masyarakat netizen ya. Kamu tag pun boleh akun-akun siapa yang membela kamu. Udah gitu aja dulu ya Peggy ya. Terima kasih. Nah, menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Apakah kalian lebih memihak Nikita Mirzani atau lebih memihak ini? Sebenarnya ada kata-kata Nikita Mirzani benar, kayak misalnya pas dia bilang waktu di live ya, mungkin kalian pas nonton di live-nya bilang gini, harusnya pas keluar dari penjara jangan banyak wawancara dulu. Emang benar sih, harusnya seperti itu, takutnya ada salah paham atau ada itu, benar sekali guys. Nah mungkin dia itu lagi kesel banget karena pada saat live itu dia tiba-tiba si Peggy itu dimatikan gara-gara kenapa nggak terima kasih. Emang sih mungkin waktunya Kang Deddy sama ini kan sama-sama sibuk mungkin, jadi ini gitu ya. Tapi kita tuh harusnya bilangnya gini, harusnya si Peggy-nya sendiri yang datang langsung ke Kang Deddy mungkin gitu ya. Aku nggak tahu sih, seperti itu kayaknya guys ya. Jadi kayak salah pendapat. Tapi emang benar sih yang awal ya, yang itu aku setuju, misalnya harus jangan banyak bicara dulu di depan media, harusnya seperti itu. Apalagi dia membilang pas keluar dari penjara kan dia bilang saya di ini di itu, harusnya jangan seperti itu, didiem aja gitu loh guys ya. Karena kan kasus ini belum selesai ya, takutnya dia terjerat lagi gitu ya. Jadi itu benar juga gitu. Tapi untuk yang tadi yang bilang wajahnya seperti itu, saya nggak mendukung untuk Nikita Mirzani karena itu adalah menghina fisik orang dan nggak baik gitu ya guys ya. Nah, menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.